Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang suku bunga dan penilaian obligasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dan teman saya Muhammadun Nuril Fitriah. Oke, di dalam bab suku bunga dan penilaian obligasi terdapat 6 subbab. Yang pertama yaitu obligasi dan penilaian obligasi. Kemudian yang kedua adalah peringkat obligasi. Dan yang ketiga adalah macam obligasi. Yang keempat adalah pasar obligasi. Yang kelima adalah inflasi dan suku bunga. Dan yang terakhir adalah faktor yang menentukan yield obligasi. Oke, sebab yang pertama adalah obligasi dan penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta untuk melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemberi obligasi tersebut. Karakteristik obligasi ada 3, yaitu bunga, nilai nominal, dan jangka waktu jatuh tempo. Apa sih yang dimaksud dengan bunga? Bunga yaitu salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh oleh pemegang obligasi selain pendapatan berupa gains. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Kemudian yang terakhir adalah jangka waktu jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo yaitu tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jangka waktu obligasi biasanya lebih dari 5 tahun. Penghitungan obligasi yang pertama yaitu melalui nilai obligasi dan yield. Dengan berjalannya waktu, suku bunga di pasar mengalami perubahan. Karena arus kas dan pendapatan obligasi tetap, maka nilai obligasi akan berfluktuasi. Apabila suku bunga di pasar naik, maka nilai sekarang arus kas dari sisa umur obligasi akan menurun dan nilai obligasi akan berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga pasar turun, maka nilai obligasi akan bertambah. Untuk menentukan nilai obligasi pada suatu saat tertentu, maka perlu diketahui jangka waktu sisa umur obligasi sampai dengan jatuh tempo, nilai nominal, kupon, dan suku bunga. Yang kedua adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul bagi pemilik obligasi sebagai akibat dari fluktuasi suku bunga di pasar. Berapa besar risiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Besar kecilnya sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu jangka waktu sampai jatuh tempo, dan yang kedua adalah coupon rate. Ada 2 faktor yang menentukan risiko suku bunga. Yang pertama, jika faktor lainnya tetap dan semakin panjang jangka waktu jatuh tempo, maka semakin besar risiko suku bunga. Dan yang kedua adalah jika faktor lainnya tetap dan semakin rendah coupon rate, maka semakin besar risiko suku bunga. Yang terakhir yaitu menentukan yield to maturity atau dengan metode coba-coba. Sering diketahui informasi tentang harga suatu obligasi, coupon rate, dan jangka waktu jatuh tempo. Tetapi tidak diketahui berapa tingkat keuntungan jika obligasi tersebut dipegang sampai dengan jatuh tempo atau yield to maturity. Sebab yang kedua adalah peringkat obligasi. Salah satu pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan adalah informasi tentang peringkat obligasi. 2 peringkat obligasi yang terkenal adalah Moody's dan Standard & Poor's. Penting diketahui bahwa peringkat obligasi hanya mempertimbangkan kemungkinan perusahaan penerbit gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Telah dijelaskan bahwa obligasi memiliki risiko suku bunga
yaitu risiko perubahan nilai obligasi sebagai akibat perubahan suku bunga di pasar, dan peringkat obligasi tidak menilai risiko suku bunga tersebut. Akibatnya, obligasi yang memiliki peringkat yang tinggi harganya masih dapat berfluktuasi. Sebab yang ketiga adalah macam obligasi. Yang pertama adalah obligasi pemerintah. Pinjaman dana selain dilakukan oleh perusahaan, juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah juga melakukan pinjaman dengan menerbitkan berbagai surat utang seperti obligasi negara retail atau ORI. Investor dapat memperoleh ORI dengan dua cara. Yang pertama, melalui agen penjual pada saat penerbitan ORI oleh pemerintah atau disebut dengan pasar perdana. Yang kedua adalah dengan memberi ORI dari investor lain yang telah memiliki ORI atau disebut dengan pasar sekunder melalui anggota bursa maupun agen penjual. Dan yang kedua adalah zero coupon bond. Zero coupon bond adalah obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Untuk kepentingan pajak, penerbit zero coupon bond membebankan biaya bunga setiap tahun, sekalipun tidak ada bunga yang sesungguhnya dibayar. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemegang obligasi, yaitu harus membayar pajak bunga setiap tahun, sekalipun tidak ada bunga yang sesungguhnya diterima. Dan yang ketiga adalah obligasi dengan bunga mengambang. Dengan obligasi suku bunga mengambang, besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan bunga di pasar. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan penerbit, obligasi dengan bunga mengambang memiliki keuntungan dibanding dengan obligasi suku bunga tetap jika suku bunga di pasar mengalami penurunan, dan akan mempunyai dampak merugikan jika suku bunga di pasar meningkat. Obligasi suku bunga mengambang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pemegang obligasi mempunyai hak untuk menukarkan obligasinya dengan nilai nominal pada saat pembayaran kupon setelah beberapa waktu, yang disebut dengan put provision. Dan yang kedua adalah besarnya kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Salah satu obligasi dengan suku bunga mengambang adalah inflation linked bond, yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar obligasi. Seperti halnya saham, pasar obligasi juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Transaksi obligasi dapat dilakukan melalui agen penjual yang ditunjuk. Agen penjual adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penjualan obligasi kepada investor pada saat penerbitan obligasi baik oleh perusahaan maupun pemerintah yang disebut dengan pasar perdana. Jadi, selain melalui anggota bursa langsung, investor dapat menyampaikan atau order beli atau jual obligasi ke sistem transaksi bursa melalui agen penjual ke anggota bursa untuk kemudian diteruskan ke sistem transaksi bursa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi dan suku bunga. Yang pertama, real versus nominal rate rise. Suku bunga real adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, sedangkan nominal interest rate adalah suku bunga yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi. Yang kedua, Fisher effect menjelaskan tentang hubungan antara real return dan inflasi. Investor pada akhirnya berkepentingan terhadap apa yang dapat dibeli dengan uang hasil investasinya. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi atas terjadinya inflasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor
faktor yang menentukan yield obligasi. Besarnya yield suatu obligasi merupakan pencerminan beberapa faktor baik yang berpengaruh. Yang pertama, struktur suku bunga. Hubungan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang ada 3 komponen yang menentukan struktur suku bunga. Yang pertama, suku bunga real merupakan suku bunga yang utama yang menentukan suku bunga setiap surat utang tanpa memperhatikan jangka waktu jatuh tempo. Yang kedua, tingkat inflasi. Tingkat inflasi di masa yang akan datang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya suku bunga. Investor akan berpikir untuk meminjamkan uang dengan berbagai jangka waktu, mengetahui bahwa inflasi akan menurunkan nilai uang yang akan diterima kembali ketika uang yang dipinjamkan jatuh tempo. Sebagai akibatnya, investor akan meminta kompensasi atas kerugian ini dalam bentuk suku bunga nominal yang lebih tinggi. Yang ketiga, risiko suku bunga. Obligasi jangka panjang memiliki risiko kerugian lebih besar. Akibatnya, perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Oleh karena itu, investor menuntut kompensasi berupa suku bunga nominal yang lebih tinggi. Sekian video dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.